Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, satu hal yang pasti kita akan alami, kita akan jalani, kita akan hadapi, yaitu ada di pengadilan Tuhan. Jangan lupa ini, saudara. Jangan lupa, harus selalu diingat. Ada pertanggungan jawab yang kita harus lakukan. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap kalimat, setiap tindakan perilaku kita. Ini bukan berarti lalu kita menjadi pendiam, lalu kalau orang membuat joke kita diam. Joke-joke yang menyegarkan, menghibur, menggairahkan orang lain, itu juga sebenarnya bagian dari memberkati orang. Tentu tidak melukai dan menyakiti. Joke-joke yang tidak membawa korban, yang tidak ada harganya. Yang ada harganya yang orang lain bayar. Jangan melukai. Suatu hari ketika kita membuka diri di hadapan Allah, maka akan nampak cacat celah yang masih kita lakukan sampai kita mati. Dan kiranya itu tidak ada di dalam hidup kita. Maksud saya orang akan melihat ada cacat celah yang tidak atau belum dibereskan. Dan baru orang menyesal, kenapa yang satu ini tidak kubuang, mengapa yang satu ini tidak kubersihkan. Sangat menyesal, saudaraku. Ya. Akan sangat menyesal. Dulu waktu kita masih sekolah, ada perlombaan siapa kelas yang paling bersih. Wah, kita bersihkan kelas, barang-barang yang tidak perlu kita singkirkan. Tapi karena ceroboh, sapu masih ada di situ. Jadi lihat-lihatan dengan teman kenapa di situ barangnya. Atau ada barang lain yang mestinya tidak ada di situ, yang bisa mengurangi nilai. Ini terlintas saja di pikiran saya saat ini, saudaraku. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita nanti waktu kita di pengadilan Tuhan. Kenapa yang satu itu tidak aku singkirkan? Dan di hadapan hadirat Allah yang mulia, yang dahsyat, kita akan gemetar, saudara. Setitik dosa, setitik sehalus apapun akan menakutkan bagi kita. Tidak usah dosa moral besar, kesombongan terselubung, ketidaktulusan, diplomasi yang kita buat-buat dalam bercakap-cakap akan nampak, saudara. Ya, saya melihat kenyataan ada orang-orang yang makin tua makin cakap berdiplomasi. Makin cakap membuat keramah tamahan yang dibuat-buat atau berlebihan. Tidak natural. Nah, saya mengerti ini karena saya manusia seperti saudara yang juga telah memiliki langkah-langkah salah itu. Diplomasi, keramah tamahan yang dibuat-buat, apalagi saya seorang pendeta yang harus punya performance ramah, performance lemah lembut, performance tampil penuh kasih. Nah, di situ kita punya hati sebenarnya tidak tulus, tidak natural. Nah, ketika kita melewati hari-hari yang salah dan kemudian Tuhan mengingatkan, kita sadar, kita mulai berubah, itu pun tidak mudah. Satu kali muncul lagi, saudaraku, keramah tamahan yang berlebihan, yang kita buat-buat, diplomasi dalam bercakap-cakap. Nah, di situ yang tadi saya katakan, mungkin kita anggap dosa kecil atau dosa yang halus. Di hadapan Allah itu menakutkan, saudara. Sekecil apapun, sehalus apapun dosa. Sekecil apapun, sehalus apapun, itu menakutkan, menggetar, menakutkan kita. Di hadapan Allah yang menggetarkan itu. Jadi kita jauh-jauh hari yuk kita bertobat. Dari segala hal. Benar, saudaraku. Nah, yang kedua adalah pada waktu itu kita akan melihat setumpuk, maaf jangan kita, orang lain saja. Ada orang-orang yang melihat setumpuk tugas yang tidak dilakukan. Nah, itu mengerikan, saudara.
Mestinya kita lembar demi lembar tugas, butir demi butir tugas yang Tuhan berikan kita tunaikan. Jadi kalau kita tanya, Tuhan selidiki aku, Tuhan, apakah ada dosa dalam diriku? Tuhan pasti beritahu, tapi itu tidak mudah. Karena Tuhan akan membuka tahap demi tahap, tidak seketika Tuhan membuka. Tahap demi tahap Tuhan buka satu demi satu. Dan tidak ada satu hari di mana kita tidak mendapatkan proses perubahan. Mesti ada yang Tuhan bukakan, saudara. Juga hari demi hari tidak mungkin Tuhan tidak memberikan lembar tugas yang harus kita penuhi. Ada tugas besar yang harus kita penuhi. Dan untuk memenuhi tugas besar itu kita harus memenuhi tugas-tugas kecil yang nanti akan terakumulasi menjadi tugas besar yang terselesaikan. Yuk kita takut, saudaraku. Setiap kita pasti punya tempat di hadapan Tuhan untuk melayani Dia. Ya. Di sini saya didampingi oleh Pak Yanto, Jonathan, ya, Pak Boem dan banyak saudara-saudara yang ada di sini. Mereka punya tempat, ada yang sound engineering, multimedia. Ini bukan sekedar kita melakukan satu tugas rutin di dalam lingkungan gereja. Ini pekerjaan besar. Jadi demi doa pagi ini saudara kami membawa peralatan. Sehingga saudara bisa melihat saudara seperti ini. Ya, saudara bisa ikuti doa pagi ya saudara. Ini persiapannya semalam sampai jam 10 lewat ya, 10:04. Kira-kira itu. Ini pekerjaan besar dan saya didampingi oleh sahabat-sahabat yang juga melakukan pekerjaan di lingkungan GSKI, Rehoboth, Kelapa Gading. Yang tentu mereka adalah orang-orang yang dengan tulus mengabdi bukan karena satu dan lain hal. Dan saya sebagai gembala senior juga tentu mengajarkan bagaimana melayani dengan tulus. Jangan sampai kita menghadap Bapa ada setumpuk tugas yang tidak kita selesaikan. Satu lembar tugas yang tidak kita selesaikan saja mengerikan, saudara. Apalagi setumpuk tugas. Oh, saudara, percayalah yang saya katakan ini. Yuk tanya kepada Tuhan, apa bagianku Tuhan? Di mana tempatku melayani Tuhan? Tolong aku menyelesaikannya Tuhan. Dosa, tugas, dan yang terakhir. Adakah ikatan kita dengan percintaan dunia? Ya. Jangan sampai kita menutup mata, hati kita masih terikat kepada percintaan dunia. Ya saudara. Ada ibu-ibu udah umur, udah mau meninggal dunia, masih gosok-gosok berlian. Aduh capek deh. Saya pernah beri ilustrasi dan ini benar kejadian. Seorang ibu tua yang sudah tidak mampu mengangkat kepalanya pakai kursi roda. Masih mengingini berlian menantunya. Kebetulan suami dari wanita itu suaminya teman saya, jadi saya tahu. Jadi itu ibunya teman saya ini. Udah tua begitu, saudara kalau ngelirik berlian menantunya, dia bilang, Nih kalau orang Jawa Tionghoa panggil anak perempuan Nih. Ya. Nih, boyo itu berliannya untuk mami. Nah menantunya bilang, ini dari mama saya. Ini gak dijual, ini penghargaan dari mami. Dari maminya si menantu. Buset deh, ngangkat kepalanya udah gak sanggup masih melirik berlian. Ada ikatan, nanti sampai meninggal dunia, Tuhan lihat ada berlian di hatimu. Ayo. Ada berlian di hatimu, ada hobi ini, hobi itu. Mestinya kita lepaskan ya saudaraku. Saudara jangan pikir kalau kita lepaskan semua hobi lalu kita gak punya kebahagiaan. Saudara, semua akan menyenangkan. Saudara bisa makan enak, tidur nyenyak, jalan-jalan dengan keluarga, dengan sahabat. Menikmati pemandangan alam. Allah berikan untuk dinikmati. Di surga pun kita akan menikmati itu. Jadi kalau Anda gak bisa makan enak, gak bisa masuk surga loh. Nah surga tempat kita makan enak.
Saudara tidak bisa menikmati pemandangan alam, ya saudara tidak bisa masuk surga. Untuk apa masuk surga? Karena surga penuh dengan keindahan alam. Paham saudara? Nanti saya jelaskan tuh yang terakhir ini. Orang yang benar-benar berjalan dengan Tuhan bisa menikmati apapun yang Tuhan berikan. Tidak usah steak, wagyu, ikan asin dibakar pun jadi enak. Angkat tangan saudara. Diberkatilah saudara dengan berkat dari Elohim Yahweh Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas saudara, menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, nanti sore Suara Kebenaran 6:30 disampaikan oleh Pak Frankie Chong. Jangan datang onsite. Yang biasa onsite tetaplah onsite. Jangan karena bukan Pak Eras. Saudara tahu, pasti ada berkat lewat hambanya ini. Cobalah setia, ya. Yang lewat Truth ID tetap Truth ID. Percayalah, ada berkat Tuhan lewat Pak Frankie Chong. Buktikan ucapan saya ini. Jadi jangan lewatkan, jangan mengkultuskan Erastus. Ya, hamba Tuhan bukan hanya Erastus, Frankie Chong juga hamba Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Shalom, haleluya.